해결하세요. 누구께 부시러 가는 너 교도소 가 있느라 우리 계속 떨어져 지냈잖아. Alur film Big Mouth episode ke-15. Saat upacara pemakaman ketua Kang, Chang Ho sempat memanggil wali kota Choi Do-ha dengan nama Cho Song-hyun. Ia mengancam Choi Do-ha jika semua kebusukannya selama ini akan segera terbongkar. Dr. Hyun yang curiga suaminya dipanggil bukan dengan namanya, menanyakan maksud perkataan Chang Ho. Namun Choi Do-ha mengatakan akan menjelaskan setelah upacara pemakaman selesai. 조성현이라고 한 거 같은데. Setelahnya, Ji-hoon menemui pengacara Jung menanyakan isi surat wasiat ketua. Ketua ternyata membagikan jumlah yang sama kepada semua anggota agar tidak menimbulkan perselisihan. 강 회장님 장례 끝나면 Usahanya menyuap pengacara Jung mengubah isi wasiat akhirnya gagal karena pengacara tersebut tak bisa membohongi hati nuraninya untuk suatu kebohongan. 딱 기다려 이 새끼야. Saat akan pulang, Ji-hoon dihadang oleh kelompok Chang Ho yang memberikan informasi jika kematian ketua bukan akibat serangan jantung. Chang Ho yakin Ji-hoon dipastikan membutuhkan bantuannya setelah ia mendengarkan isi 수rat wasiat. 뭐니 오는 소리 하지 마라. 유서가 발표되면 네가 먼저 날 찾아오게 될 Chang 거야. Ho tampaknya belum mengetahui jika Ji-hoon sudah lebih dulu membaca surat tersebut. 내가 유서 내용 다 확인했어. 이 등신아. Beberapa waktu kemudian, mereka dikumpulkan dalam satu ruangan untuk mendengarkan isi surat wasiat. Tapi ternyata 1 minggu sebelum ketua tewas, ia sempat mengganti isi surat wasiat yang berisikan jika ketua menyerahkan semua asetnya kepada Dr. Hyun dan wali kota Choi Do-ha. 무슨 소리야 이게? Mendengar hal itu, Ji-hoon tak terima dan menuduh Choi Do-ha telah mengubah suratnya. Ia semakin emosi saat Choi Do-ha berkata jika mereka tak boleh menodai keinginan ketua. 개호로 새끼야. Tak hanya Ji-hoon, anggota lain pun tampak kecewa karena mereka tak mendapat bagian dari anak perusahaan. Kejadian itu pun diawasi oleh Chang Ho yang sebelumnya sudah memasang kamera pengintai. Miho yang ada di sana mendapat telepon dari rumah sakit di mana ia memeriksakan kondisi kesehatannya. Perawat menyebut jika ia menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan dari hasil tes tersebut. Miho diminta memeriksakan diri secara menyeluruh. Namun Miho tampaknya masih ingin merahasiakan hal itu dari ayahnya. Di depan sang istri, Choi Do-ha mengatakan jika tak menyangka ketua menyerahkan harta yang begitu banyak kepada keduanya. Walau menuai kecurigaan dari anggota lain, Dr. Hyun meminta Choi Do-ha untuk tidak mencemaskan hal itu dan tetap berdiri tegak memikul tanggung jawab yang telah ketua berikan. Sementara itu, Ji-hoon yang masih emosi teringat ucapan Chang Ho mengenai penyebab kematian ketua. Ia segera menelpon Chang Ho yang tempo hari sangat yakin jika Ji-hoon akan meminta bantuannya setelah membaca surat wasiat. 유서 발표되면 네가 먼저 Keduanya lalu bertemu di tempat Chang Ho menginap. Ji-hoon berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Chang Ho saat pemilihan wali kota, asalkan Chang Ho bersedia membantu keadaannya yang saat ini benar-benar terpuruk. 시장성 내가 그 양말 벗고 Chang Ho menjelaskan jika selama ini Cho Song-hyun mengambil identitas Choi Do-ha. Sebelum tetua tewas, Chang Ho yakin ia sudah mengetahui tentang identitas Choi Do-ha yang sebenarnya, sehingga kemungkinan besar Cho Song-hyun yang menyebabkan kematian ketua dan memanipulasi surat wasiat agar forum NR menjadi miliknya. Ji-hoon yakin anggota lain akan memberontak jika mengetahui siapa Choi Do-ha yang sebenarnya. Di musim kampanye yang tinggal menghitung hari, Chang Ho meminta bantuan Ji-hoon untuk memenangkannya. Karena jika ia menjadi wali kota, ia akan menyingkirkan Choi Do-ha dengan hukum dan keadilan tanpa melakukan hal mencurigakan. 임하고 사업들 안정되면
Di tempat berbeda, Choi Do-ha merubah rencananya yang semula ingin menjadi Majelis Nasional beralih mencalonkan diri sebagai wali kota di periode berikutnya. Karena ia yakin ketua ingin Choi Do-ha melindungi pencapaiannya selama ini. Terlebih, ia juga berencana menggagalkan Chang-ho sebagai wali kota. Dr. Hyun memberi dukungan atas keputusan yang akan diambil suaminya. Dr. Hyun berkata jika selama ini ia tak pernah meragukan Choi Do-ha dalam hal apapun. Keesokan harinya, Choi Do-ha mendaftarkan diri menjadi kandidat calon wali kota. Di depan para wartawan, ia menyebut jika masih memimpikan kemajuan yang besar untuk Gocheon. Miho menganggap hal itu Choi Do-ha lakukan untuk mencegah Chang-ho terpilih. Chang-ho optimis menjadikan momen pemilihan wali kota untuk menyingkirkan Choi Do-ha. Kedua belah pihak melakukan kampanye besar-besaran mengambil hati rakyat. 속이 너무 뻔히 보이네. 시장으로 뽑아주십시오. Sementara itu, Miho terlihat melakukan tes darah dan pemeriksaan lainnya di bagian hematologi dan onkologi. Dr. No Jong-sung mendiagnosis Miho menderita kanker limfoma stadium akhir dan membutuhkan kemoterapi. 마음의 준비를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 항암 치료가 필요하니까 Miho tak tahu apakah ini saat yang tepat memberitahu penyakitnya kepada Chang-ho dan ayahnya. Di saat mereka sedang berbahagia merayakan posisi Chang-ho yang kini menjadi peringkat 3 teratas dalam pemilihan. Di tepian pantai, Miho ingin suaminya menjadi Big Boss yang baik dan berbudi untuk menghukum seseorang yang menyakiti kaum tak berdaya demi kepentingan pribadi. Keduanya pulang dengan senyum yang mengembang di wajah Miho saat mengenang suaminya bekerja di kantor pertamanya yang memiliki gaji tak seberapa. 우리 텔레파시 통했네. 그러게. Jihoon menyampaikan rahasia Choi Do-ha dan mengajak teman-temannya bertemu untuk membahas rencana selanjutnya. Namun sayangnya, jaksa Choi mengabarkan jika Choi Do-ha sudah lebih dulu mengajak anggota lain bertemu di suatu tempat tanpa melibatkan Jihoon. Setibanya di sana, Jihoon tampak kesal karena melihat anggota Forum NR memutuskan untuk mendukung Choi Do-ha dalam pemilihan wali kota. Bahkan Dr. Han dan teman terdekatnya juga menyetujui hal tersebut. 날 자르겠다고. 원하는 거 아니야? Jihoon bahkan kini dipecat dari jabatannya setelah Dr. Hyun menelpon pimpinan direksi. Jihoon membuka kedok Choi Do-ha agar Dr. Hyun mengetahui kebohongan apa yang selama ini disembunyikan. 다 이 새끼 농간이야. Dr. Hyun rupanya sudah mengetahui jika suaminya adalah Cho Song-hyun yang juga cucu dari Cho Hae-so, sahabat tetua saat keduanya merintis bisnis bersama. Ternyata di malam sebelumnya, Choi Do-ha sudah menceritakan identitasnya kepada Dr. Hyun. Ia menyamarkan diri agar mendapat kesempatan dan pengakuan dari ketua Kang. Choi Do-ha menyebut jika kemungkinan ketua memberikan sebagian besar aset kepadanya karena sudah mengetahui jika Cho Song-hyun adalah cucu sahabatnya. Orang yang seharusnya menikmati kekayaan dan kejayaan. 우리 할아버지 거라고 생각했어. Setelah mendengar pengakuan dari Choi Do-ha, Dr. Hyun memutuskan untuk tetap berada di pihaknya. Ia bahkan mengusir Jihoon yang saat itu membuka kedok Choi Do-ha lebih dalam tentang keterlibatannya dalam kematian ketua Kang. Ia mengancam Jihoon akan membuatnya dikucilkan dari masyarakat. Jihoon pun keluar dari ruangan karena menganggap teman-temannya pecundang yang takut kehilangan jabatan, sehingga saat ini memutuskan mendukung Choi Do-ha. Di tempat berbeda, tim Chang-ho bekerja keras melakukan kunjungan ke tempat publik bahkan ke kampus untuk menarik simpati masyarakat dengan visi misinya. Chang-ho dijadwalkan akan melakukan debat televisi dengan kandidat lainnya yang menjadi peluang besar menang jika Chang-ho bisa menampilkan yang terbaik. Beberapa saat kemudian, ia kedatangan Jihoon yang memberikan sebuah flash disk yang bisa membantu Chang-ho melawan kelompok Choi Do-ha dalam kampanye. Chang-ho menanyakan adakah keturunan tetua Kang yang masih tersisa. Jihoon menceritakan satu-satunya anak ketua Kang yang kini berada di Amerika, yang bahkan belum mengetahui jika ayahnya telah meninggal. 오죽하면 하나밖에 없는 Chang-ho berencana menggugat warisan ketua lewat anaknya yang secara langsung bisa melemahkan otoritas Dr. Hyun. Hal itu membuat Jihoon sangat bersemangat mencari keberadaan anak ketua Kang, karena itulah satu-satunya jalan menyelamatkan kehidupannya yang kini diambang kehancuran.
Dalam keadaan setengah mabuk, Ji-hoon mengundang Jaksa Choi ke rumahnya meminta bantuan mencari keberadaan anak ketua Kang. Jaksa Choi tak menyangka jika anak ketua Kang seorang psikopat yang ditelantarkan setelah tetua mengirim seseorang sebagai tahanan pengganti untuk menutupi kejahatannya. 뛰고 있을 줄 알았는데. 사이코패스. 연쇄살인범이거든. Sementara itu, di tempat berbeda, Kwang Hyun terlihat kritis dan dilarikan ke rumah sakit Kocheon. Tampak Miho menutupi wajahnya yang pucat karena penyakitnya dengan merias diri. Ia tak ingin menghancurkan kebahagiaan dan semangat Chang-ho dengan rencana kemoterapi yang akan dilakukan. Miho mengabadikan kebersamaan dengan ayahnya yang saat itu sedang tertidur. Beberapa saat kemudian, Miho mendapat kabar jika Kwang Hyun diambang kematian. Segera Miho menjenguknya, bahkan menemaninya saat menghembuskan nafas terakhir. Adik Kwang Hyun mengungkap hal yang sangat mengejutkan. Kakaknya bukanlah psikopat, melainkan tahanan pengganti yang diperintahkan seseorang demi mendapatkan sejumlah uang. 무슨 말이에요? Ia berterima kasih karena selama ini Miho membantu Kwang Hyun dan membuatnya nyaman di sisa hidupnya. Saat Miho menanyakan siapakah orang yang memerintahkan untuk menjadi tahanan pengganti, wanita itu mengaku tak mengetahuinya. 여긴 왜 왔어요? 원장님 안에 계시죠? Miho nekat mendatangi rumah sakit Kocheon untuk menemui Dr. Hyun karena masih ada orang yang tak bersalah yang harus mati sia-sia. Perbuatan anggota Forum NR benar-benar di luar kendali. Setelah menghabisi orang tak bersalah, mereka menghancurkan laboratorium dan bahkan membungkam seseorang untuk menutupi kejahatan. 아직도 못 버렸네. Miho bersumpah akan mengungkap kebenaran yang selama ini tersimpan. Dr. Hyun mengingatkan Miho jika usahanya mengungkap semua itu tak akan pernah mengubah dunia. 어떻게 해서든 당신들이 무슨 짓을 했... Berpindah ke basecamp Chang-ho, Miho membawakan makanan untuk suaminya yang saat itu sedang lembur mempersiapkan debat. 얼른 먹어 이거. Miho tak kuasa menahan air mata saat Chang-ho berjanji akan memberikan seluruh waktunya setelah menyelesaikan rencana mereka. Miho tak yakin apakah jika saat itu tiba kondisi fisiknya masih sehat. 너 교도소 가 있느라 우리 계속 떨어져 지냈잖아. 천년만년 같이. Sambil mengamati daftar peringkat kandidat, Choi Do-ha mulai resah karena posisi Chang-ho yang tak bisa ia sepelekan. Tuan Chaebong menemukan cara licik menjatuhkan Chang-ho dengan memanfaatkan kasus yang pernah Chang-ho tangani dulu. 당신 빅마우스라면 자리 취조 중이야. Ia meminta bantuan pengacara Lee untuk mempertemukan Choi Do-ha dengan jaksa dalam kasus tersebut. Karena kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki Choi Do-ha, jaksa Jeon bersedia membantunya agar Chang-ho mundur dari pencalonan. 듣고 판단하겠다 그런 거 말고. Panitia pemilihan mengatakan hanya 3 kandidat teratas yang bisa mengikuti debat. Bahkan urutan dan topik debat sudah disiapkan. Ia juga mengatakan adanya perwakilan warga yang akan bergabung dan mengajukan pertanyaan. 지난번 토론회 때는 이런 게 없었던 것 같은데. Namun ada hal yang dirasa janggal oleh pengacara Kim yang saat itu mewakili Chang-ho karena sistem yang berbeda dari pemilihan wali kota sebelumnya. Apalagi adanya pertanyaan mendadak di akhir program. Dugaan itu pun benar adanya karena wali kota secara pribadi menghubungi panitia menyiapkan perwakilan warga dan melarangnya untuk melakukan kontak mata selama debat berlangsung. 말씀하신 대로 밥상 다 차려놨습니다. Keesokan harinya tersebar berita jika tersangka yang terlibat kasus penipuan uang kripto telah memberikan sejumlah uang kepada Chang-ho agar bersedia mengalah saat mewakili para penggugat. Pernyataan itu dikuatkan saat beredarnya video Chang-ho yang sangat disegani oleh kelompok geng yang pernah satu penjara dengan Nopak, yang akhirnya menggiring opini jika Chang-ho adalah penipu. 박창호 후보의 거듭된 논란들이 향후 Kehidupan Chang-ho kini menjadi kontroversi setelah tim kemenangannya membuat kehebohan dengan menarik para pemilih muda. Ia mendapat telepon dari Ji-hoon yang memberitahu jika keributan itu didalangi oleh Choi Do-ha untuk memenangkan pemilihan dengan kampanye hitamnya. 지난번 선거 때도 Pengacara Kim tak akan tinggal diam dan akan menuntut Choi Do-ha atas tuduhan palsu. Namun mengingat reputasi menantunya yang sudah hancur, ayah Miho menyarankan Chang-ho agar tak datang dalam acara debat karena kandidat lain pasti akan menyerangnya habis-habisan. Tapi bagi Chang-ho, apapun yang terjadi akan ia hadapi.
Di tengah malam, Miho terbangun karena mengalami mual hebat. Ia teringat ucapan ayahnya yang mengatakan adanya peternakan ikan dengan pipa besar untuk mengambil ikan secara ilegal. Miho berpikir untuk menyelidiki hal itu lebih lanjut. 상대가 채도하라. Keesokan harinya, saat Chang-ho bersiap menuju acara debat, Miho berkesempatan berbicara dengan Jerry, yang saat itu melaporkan jika peternakan terlihat mencurigakan karena keamanannya yang sangat ketat. 야 이거 알아봤는데 형수님 말씀대로 좀 거기 이상하긴 해요. Pemilik peternakan adalah seorang pria bernama Tuan Ko, yang juga kepala keamanan NK Chemical sejak beberapa tahun lalu, yang sebenarnya tak berkaitan dengan masalah ikan. 몇 년 전까지 NK화학 경비 책임자였어요. Miho memerintahkan Jerry menyiapkan beberapa orang untuk membantunya masuk ke area peternakan. Di depan ketua Yang dan anak buahnya, Miho menjelaskan misi penting yang akan mereka lakukan untuk memenangkan Chang-ho. Dan sebaliknya, Chang-ho bisa kalah jika misi mereka gagal. 지금 우리가 수행할 겁니다. 오늘 작전이 성공하면 선거도 이길 Di tempat berbeda, acara debat pun dimulai dan disiarkan secara langsung.